Perlawanan atas kejahatan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina juga ditujukan oleh kalangan sepak bola yang menyerukan boikot Israel dari ajang Piala Dunia. Kita akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Effendi Ghazali dan analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Mas Faisal, Bang Ege, selamat malam. Selamat malam, Egan. Selamat malam, Faisal. Ya, Pak Effendi. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Bang Ege dulu ya. Bang Ege, kalau Rusia saja yang menginvasi Ukraina, sanksinya langsung turun dari FIFA dan UEFA. Kenapa kemudian Israel yang jelas-jelas melakukan genosida selama bertahun-tahun lamanya, sanksinya itu nggak turun-turun juga gitu? ya itulah Egan dan para pemirsa serta Faisal. Kadang-kadang FIFA ini suka membingungkan ya, terutama ketika kita bandingkan genosida yang dilakukan Israel, misalnya terhadap serangan Rusia pada Ukraina misalnya. Itu jelas sangat tidak sebanding. Karena itu memang sudah waktunya sekarang kita membuka mata ya dengan pidato-pidato yang ada di Majelis Umum PBB. Pak Presiden kita sudah menyuarakannya. Spanyol sangat menyuarakannya. Terima kasih kepada Eric Cantona, juga bahkan Muhammad Salah pernah dengan sangat sangat baik menanyakannya ketika mantan kapten Palestina terbunuh, Sulaiman Ahmed Said Obaid ya, gara-gara serangan Israel. Jadi sekali lagi menjawab Egan tadi, ini sangat-sangat tidak adil dan tidak bisa kita serahkan pada data yang sedang berlangsung pada penyisian kualifikasi Piala Dunia Grup 1 Eropa, di mana di situ akan menjadi dilema walaupun Norwegia dan Italia bisa sama-sama ingin menolak ya kehadiran Israel untuk melanjutkan kualifikasi. Norwegia sudah berada di puncak klasemen dengan 15 poin. Dengan demikian mereka kalaupun tidak atau menolak bermain dengan Israel, mereka tetap akan lolos ke Piala Dunia. Italia yang menjadi masalah karena mereka sudah 3 kali ya tidak lolos ke Piala Dunia, 2 kali beruntun pada tahun 2018 dan 2022. Tentu mereka sedang berusaha betul. Nah, kalau mereka menolak untuk bertanding dengan Israel di Italia misalnya, mereka bisa akan kehilangan angka. Justru Israel yang bisa melaju melalui jalur playoff yang sudah disampaikan oleh Metro tadi. Tapi menjawab Egan tadi, iya, ini adalah sebuah kemunafikan yang terjadi pada FIFA ya, dan UEFA juga kalau tidak segera mengambil tindakan melakukan boikot terhadap Israel seperti yang mereka lakukan terhadap Rusia. Oke, Mas Faisal, menurut Anda kenapa sih kemudian lobi-lobi Yahudi ini kok tampaknya kuat sekali sampai kemudian di urusan sepak bola saja, ini tampaknya berhati-hati sekali dalam menentukan sikap, Mas Faisal? Ya memang lobby Zionis ini kuat dan kita tahu dalam bidang olahraga, dalam bidang budaya juga ya tetap ada unsur politiknya. Memang aneh seperti kata tadi Pak Effendi Ghazali, ketika Rusia baru melakukan invasi ke Ukraina 24 Februari 2022, dalam waktu sebentar akhirnya FIFA dan UEFA memutuskan Rusia dikeluarkan dari kompetisi, semua kompetisi Eropa termasuk kualifikasi Piala Dunia. Nah ini kalau dilihat dari keputusan ICJ Mahkamah Internasional Januari 2024 sudah menyatakan terjadi genosida di Gaza yang dilakukan oleh Israel. Artinya sudah setahun lebih keputusan itu keluar. Kemudian juga diperkuat oleh ICC, Mahkamah Kejahatan Internasional, yang menetapkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya sebagai penjahat perang. Saya kira sudah menjadi dasar yang kuat. Artinya ada basis hukum internasional di situ dikeluarkan oleh lembaga pengadilan milik PBB. Itu harusnya menjadi dasar bagi FIFA maupun UEFA untuk memberikan sanksi kepada Israel untuk mengeluarkan Israel dari kompetisi Eropa maupun kualifikasi Piala Dunia. Ini yang memang aneh dan saya kira memang masyarakat dunia ya termasuk Indonesia harus berani bersikap. Saya lihat baru secara nasional itu baru Spanyol menyatakan mereka akan mundur kalau Israel lolos ke Piala Dunia tahun depan. Nah, kita belum lihat sikap masing-masing negara lainnya. Saya kira itu harus makin diperkuat. Apalagi kita tahu di bidang budaya perfilman juga udah lebih dari 4.000 aktor, produser, penulis skrip, dan sutradara dan lain-lainnya itu pekerja industri film juga sudah menyatakan akan memboikot Israel dalam berbagai event film dunia. Ya, Mas Faisal, kalau kita cermati mengenai beberapa waktu terakhir ini kan sudah semakin banyak ya negara-negara yang kemudian mengakui Palestina begitu. Ini negara-negara besar di Eropa sana begitu. Ini kira-kira pengakuan-pengakuan ini bisa memberikan dampak yang cukup tidak sih kepada FIFA dan UEFA untuk betul-betul serius mempertimbangkan sanksi itu kepada Israel begitu? Ada artinya tidak sih pengakuan-pengakuan itu?
Kalau saya melihat pengakuan ini hanya bentuk dari simpati negara-negara Eropa terhadap penderitaan rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza yang menjadi korban genosida. Padahal yang dibutuhkan oleh bangsa Palestina selama ini keadilan. Keadilan yaitu dalam bentuk sanksi, seperti yang tadi diminta oleh Spanyol, itu kan sanksi dalam bidang olahraga. Seperti pengumpulan tanda tangan aktor-aktor dunia, produser yang udah lebih dari 4.000 di Hollywood itu sendiri, itu juga bentuk sanksi dalam budaya. Artinya ingin memboikot Israel dalam kegiatan olahraga dan budaya. Ya harusnya dilakukan oleh negara-negara Eropa termasuk Inggris, Kanada, terus juga Prancis, itu adalah memutus hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk sanksi politik, terus juga menerapkan sanksi ekonomi, jadi semua kerjasama ekonomi, dan kalau perlu mengeluarkan Israel dari OECD. Di situ kan ada organisasi OECD di mana Israel anggotanya. Kemudian juga menerapkan sanksi militer. Kalau tidak bisa melakukan tindakan militer terhadap Israel, ya melakukan embargo. Ini yang sudah diambil oleh Spanyol. Spanyol saya kira salah satu negara paling maju di Eropa termasuk Belanda dalam memberikan sanksi. Karena sebenarnya sanksi inilah yang menjadi tekanan nyata bagi Israel. Tapi kalau pengakuan itu sendiri sekedar tekanan diplomatik, kemenangan diplomatik simbolik, tapi tidak bisa mengubah keadaan di lapangan. Saya kira sanksi politik, ekonomi, militer, sosial, budaya termasuk dalam bidang film maupun olahraga itu jauh lebih besar tekanannya terhadap Israel. Oke, Bang Ege, Indonesia punya peluang untuk bermain di Piala Dunia 2026 pada bulan depan, pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober nanti kita akan bertanding melawan Arab Saudi dan Irak di wilayah Timur Tengah. Apakah kita juga sudah harus menunjukkan sikap seperti yang kemudian negara-negara lain yang sudah jauh-jauh hari menunjukkan menolak kalau Israel masuk ke Piala Dunia? Enggak apa-apa, menurut saya setuju Egan, kita harus menyiapkan sikap itu ya. Walaupun sebetulnya Faisal, kita pernah agak sedikit hipokrit ya ketika kita mendesak untuk tetap menyelenggarakan kejuaraan Piala Dunia usia 20 pada waktu itu. Dan ternyata Israel lolos ke sana ya. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kita waktu itu sangat ngotot ingin menyelenggarakan kejuaraan dunia U20 ya, ketika Israel menjadi pesertanya. Tapi sekarang itu semua sudah berlalu. Presiden kita sudah menyatakan cukup tegas ya, secara visioner apa sikap Indonesia terhadap kontestasi ya di bidang politik. Jadi ada pengakuan dua negara bersama. Walaupun tentu tidak gampang kita pahami dalam konteks politik, tapi balik ke dunia sepak bola, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kita punya sikap seperti itu sambil terus memperjuangkan peluang kita ya di dua pertandingan yang tidak mudah pada tanggal 8 Oktober, itu melawan Saudi Arabia, dan 11 Oktober melawan Irak di Arab Saudi. Itu pun sebetulnya FIFA sudah tidak fair ya, sudah tidak jujur terhadap kita. Pada awalnya itu dinyatakan bahwa itu akan dilangsungkan di tempat yang netral ya. Kemudian ketika FIFA membutuhkan dana khusus ya untuk pelaksanaan Piala Dunia antar klub di Amerika yang dibikin sedemikian rupa formulanya secara unik pada tahun ini, ternyata kemudian Aramco dan Qatar Airways ya itu membantu dan jadilah tuan rumahnya menjadi Arab Saudi dan Qatar. Tapi kembali ke pertanyaan Egan tadi, saya rasa tidak apa-apa, itu sudah dibunyikan oleh Presiden kita di depan sidang Majelis Umum PBB, dan kita mulai saja dengan tokoh-tokoh sepak bola kita untuk menyuarakannya. Para pengamat, terima kasih Metro TV juga menyuarakannya bahwa kalau kita lolos, kita akan membuat sikap bersama-sama dengan Spanyol. Tidak apa-apa demikian. Walaupun kalimat ini mungkin akan disambut lagi dengan sikap politik yang berbeda di antara fans sepak bola kita yang mengatakan, oh kita pertama kali baru lolos, masa kita akan mengancam mundur kalau Israel lolos. Itu Israel sekarang sekali lagi posisinya pada grup 1 kualifikasi zona Eropa itu dengan Italia yang sama-sama Anda lihat di layar ini, itu sama-sama 9 poinnya ya. Dan Israel itu sudah menang 3 kali dan kalah 2 kali. Dia menang 2 kali lawan Estonia, 1 kali menang lawan Moldova. Italia cukup susah mengalahkannya ya. Mereka berkandang di Hongaria 5-4. Lalu Norwegia pun mengalahkan Israel itu dengan 4-2. Jadi termasuk tim yang cukup kuat ya. Kita tahu bahwa Italia bahkan terhadap Makedonia Utara saja itu tersingkir 1-0 menjelang jalan menuju Piala Dunia di Qatar yang lalu. Baik, Mas Faisal, karena kita sedang berada di forum PBB ya, Pak Presiden sedang ada di sana, apakah perlu ada action yang lebih keras lagi begitu dari kita sebagai negara Indonesia untuk kemudian bisa memaksa
dalam hal ini mungkin FIFA ataupun UEFA ataupun hal-hal lain supaya kemudian kita bisa memberikan bantuan begitu dukungan kepada bangsa Palestina, Mas Faisal? Ya, pertama saya ingin menyoroti, saya menyayangkan ketika Presiden Prabowo sendiri dalam pidatonya bilang bahwa saat kita sedang berada di sini, di sidang majelis umum, kita menyaksikan penderitaan, genosida. Tapi di lain pihak Prabowo tidak punya sensitivitas dengan menyebut bahwa kita juga harus menjamin dan menghormati hak Israel untuk hidup, menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Itu kan sangat tidak elok ketika dia juga berbicara tentang penderitaan dan genosida yang sedang dialami rakyat Palestina di jalur Gaza. Saya tadinya berharap presiden itu yaitu tadi berbicara tentang mulai menginisiasi kampanye global, memberikan sanksi politik, ekonomi, militer maupun sosial budaya termasuk dalam bidang olahraga. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan. Tapi itu tidak keluar dari mulut Presiden Prabowo, walaupun dia juga menegaskan bahwa tetap dukungan kita terhadap Presiden Palestina. Nah, satu hal yang mendapat sorotan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan aktivis pro-Palestina itu di Indonesia, yaitu bahwa Indonesia akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Menurut saya ya kalau Indonesia mendukung solusi dua negara tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengakui Israel jika Palestina sudah merdeka, dan itu belum pernah menjadi konsensus baik di antara pemerintah sendiri, di Kementerian Luar Negeri sendiri. Setahu saya isu ini tidak pernah dibahas, tidak pernah ada wacana tentang kita akan mengakui itu. Kita lihat dari pernyataan-pernyataan Menteri Luar Negeri 2 periode Retno Marsudi, dia berbicara tentang dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, tapi tidak ada embel-embel kita akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Itu tidak pernah ada, dan juga tidak pernah ada konsensus mengenai isu itu, masalah pengakuan terhadap Israel antara pemerintah dengan DPR, apalagi dengan masyarakat. Baik. Tentu ini sebuah narasi yang sangat sensitif. Oke, saya ke Bang Egy terakhir. Bang Egy, kira-kira Piala Dunia 2026 akan seperti apa kalau makin banyak negara yang kemudian menolak bermain kalau ada Israel di sana? Ya, kita mengharapkan 3 hal. Yang pertama, kita tetap akan menyuarakannya, Egan. Terima kasih Metro TV. Saya harap tokoh-tokoh sepak bola Indonesia tetap harus menarasikan ini. Kalau kami lolos ke Piala Dunia, kami juga akan memboikot kalau Israel lolos ke sana. Sambil kita lihat nanti apa yang terjadi. Yang kedua, tentu saja kita sekali lagi ingin juga terus-menerus menekan FIFA dan UEFA ya untuk mengatakan enggak, Anda harus melakukan ini karena Anda sudah bersikap yang sama terhadap Rusia ketika melakukan Ukraina, dan ini ribuan kali lebih kejam dari yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Yang ketiga, saya sangat ingin setuju dengan Faisal tadi bahwa lepas dari politik, militer dan sebagainya, upaya untuk boykot yang sekarang dipimpin oleh Spanyol dan banyak tokoh-tokoh lain dari Cantona, Muhammad Salah dan sebagainya itu harus terus kita suarakan, karena kalau itu kita berhasil akan merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Jadi tidak hanya dalam konteks politik, militer dan sebagainya, akan sangat menyakitkan. Dan pada bagian lain menjawab Egan tadi, seperti apa Piala Dunia 2026 akan cukup unik ya. Amerika kan tidak akan mengakui Palestina, tapi pada sisi lain Kanada bersama Australia dan Inggris sudah sedikit lebih maju dalam konteks mengakui Palestina, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan para aktivis di dunia. Jadi akan terdapat perbedaan sikap di sana, dan saya rasa akan sangat kesulitan nanti panitia Piala Dunia kalau Israel lolos ke sana ya. Kita sudah tahu di Argentina pun ketika dia menggantikan posisi Indonesia untuk Piala Dunia U20, setengah mati repotnya. Di Belanda sendiri publik menolak ya, dalam konteks yang serius ya, ada kerusuhan ketika Israel bermain di sana. Tapi ini semua menunjukkan bahwa kita semua berharap, baik karena tidak lolos kualifikasi maupun karena suara kita semua dalam konteks dunia untuk menolak Israel, kalaupun mereka lolos tidak bisa bermain di Piala Dunia 2026. Demikian Egan. Baik, Bang Egy, Mas Faisal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.